Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas tentang TO mini SPL atau sistem persamaan linier ya. Baik satu variabel, dua variabel, nanti maksimalnya tiga variabel. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, ini soal yang pertama, yaitu jumlah dari tiga bilangan adalah 75. Bilangan pertama itu 5 lebihnya dari jumlah dua bilangan lain. Nah, bilangan kedua itu sama dengan seperempat dua bilangan lain. Yang ditanyakan bilangan pertamanya adalah gitu ya. Jadi ini kita ubah, misalkan dulu bilangan pertama, kedua, dan ketiga itu adalah x, y, z. Jadi x tambah y tambah z itu adalah 75. Lalu dari kalimat kedua bilangan pertama, jadi x itu sama dengan y ditambah z itu nanti ditambah 5 karena lebih 5. Oke. Nah, dari kalimat ketiga kita bisa ambil bahwa y itu sama dengan 1/4 dari x tambah z. Itu ya. Kita harus memodelkan terlebih dahulu sebelum menyelesaikannya. Nah, lalu setelah itu, karena yang ditanyakan itu bilangan pertama, jadi yang ditanyakan itu x-nya, berarti nanti kita eliminasi y sama z-nya. Nah, kalau ini persamaan pertama, kalau persamaan kedua, ini ketiga. Kalau persamaan keduanya kita ubah jadi seperti ini, jadi y sama z-nya kita pindah ruas ke kiri. Jadi ini didapatkan bahwa x min y min z itu sama dengan 5. Ini ya. Nah, lalu dari persamaan pertama diketahui bahwa x tambah y tambah z-nya itu adalah 75. Nah, karena ini plus min berarti kita tambahkan ya, biar hilang. Kan kalau y ditambah min y itu kan hilang, z ditambah min z itu hilang. Berarti ini tinggal x tambah x itu adalah 2x sama dengan 80. Berarti x-nya itu adalah 40. Ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini. 3 tahun yang lalu, jumlah umur Herman, Vivi, dan Sugiarto itu adalah 33. Nah, usia Herman itu adalah 2 tahun kurang dari usia Vivi. Nah, sedangkan jumlah usia Vivi dan Sugiarto itu adalah 30. Nah, yang ditanyakan, jika sekarang tahun 2021, maka Herman lahir tahun. Nah, misalkan usia Herman, Vivi, dan Sugiarto jadi H karena 3 tahun yang lalu ya, berarti H-3 ditambah V-3 ditambah S-3 itu sama dengan 33. Itu jadi H tambah V tambah S dikurangi 9. Dari mana min 3 dikurangi min 3? Min 6. Min 6 dikurangi min 3 min 9 sama dengan 33. Berarti H tambah V tambah S-nya itu adalah 42. Karena 9 pindah ruas jadi positif. 33 tambah 9 itu 42. Nah, usia nomor kedua. Sekarang usia Herman itu 2 kurangnya dari Vivi. Dari H itu sama dengan Vivi dikurang 2. Gitu ya. Lalu jumlah usia Vivi dan Sugiarto, jadi Vivi ditambah Sugiarto itu adalah 30. Ini persamaan 1, 2, ini 3. Nah, yang ditanyakan Herman lahirnya kapan, gitu ya. Nah, dari persamaan 1 dan 3 ya, jadi 1 dan 3 didapatkan, jadi ini disubstitusikan ke sini. Jadi 3 disubstitusikan ke atas menjadi H ditambah 30 itu sama dengan 42. Berarti H-nya itu adalah 12. Jadi usia Herman sekarang itu adalah 12. Jadi tahun 2021 itu usianya Herman 12. Berarti dia lahir kapan? Jadi 2021 dikurangi 12 berarti 2009. Jadi yang A. Oke.
Oke, kita ke nomor 3. Irwan mempunyai uang 150, terdiri dari A 5.000, B 10 ribuan, C 20 ribuan. Jadi dari kalimat pertama itu punyanya Irwan, itu berarti 5.000 A ditambah 10.000 B ditambah 20.000 C itu 150.000. Oke, itu kalau disederhanakan kita bagi 5.000 semua, itu jadi A ditambah 2B itu ditambah 4C sama dengan 30 ya. Jadi ini kita bagi 5.000. Ini persamaan pertama. Nah, dari kalimat kedua bahwa Erwin mempunyai B lembar 20 ribuan, jadi 20.000 B ditambah 50.000 C itu sama dengan 3.300. Nah, ini kalau kita bagi 10.000 maka didapatkan bahwa 2B ditambah 5C itu sama dengan 33. Ini persamaan kedua. Persamaan ketiga didapatkan dari Pak Mahfud, itu punya 600.000, terdiri dari A lembar 50 ribuan dan C lembar 100 ribuan. Jadi 50.000 A ditambah 100.000 C itu sama dengan 600.000. Ini kita bagi 50.000. Maka didapatkan A ditambah 2C itu sama dengan 12. Oke, ini persamaan ketiga. Nah, yang ditanyakan mempunyai C lembar 100 ribuan, uangnya berapa? Berarti nanti kita cari C-nya itu berapa banyaknya ya. Oke, saya hapus dulu. Jadi kita punya persamaan pertama yaitu adalah A ditambah 2B ditambah 4C sama dengan 30. Persamaan kedua kita dapatkan 2B ditambah 5C itu sama dengan 33. Dan persamaan ketiganya kita dapat bahwa A ditambah 2B sama dengan 12. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kalau kita eliminasi didapatkan bahwa A tambah 2B tambah 4C sama dengan 30. Satunya 2B tambah 5C sama dengan 33. Ini kalau kita eliminasi, karena kita sama-sama B, langsung eliminasi, tidak perlu dikalikan lagi. Jadi didapatkan A dikurangi C. Kurangi C dapat dari mana? 4 dikurangi 5 kan min 1. Sama dengan 30 kurangi 33 itu adalah min 3. Nah, dari persamaan 4 dan persamaan 3, kalau kita eliminasi jadi A ditambah 2, ini 2C ya, ini 2C sama dengan 12. Satunya A dikurangi C sama dengan min 3. Itu kalau kita kurangkan berarti didapatkan bahwa 2C dikurangi C itu adalah 3C sama dengan 15. Berarti C nya itu 5. Maka banyaknya uangnya Pak Ahmad itu adalah 100.000 dikali 5 sama dengan 500.000. Jadi jawabannya yang B, itu ya. Soal nomor 4, suatu pertandingan sepak bola disaksikan oleh 20% penonton anak-anak. Sepertiganya itu penonton dewasa dan sisanya itu adalah wanita dewasa. Jika banyaknya wanita dewasa itu adalah 200 lebihnya dari penonton pria dewasa, maka jumlah penonton seluruhnya ialah, jadi kita cari dulu wanita dewasanya itu berapa ya. Karena tadi itu wanita dewasa W itu sama dengan 1. 1 dari mana? Dari 100% dikurangi 20% itu sama dengan 1/5 dikurangi 1/3. Jadi ini kalau dibagi 15 jadi 15 dikurangi 3 dikurangi 5. Jadinya persentasenya wanita itu adalah 7/3.
15. Itu ya. Setelah ketemu wanitanya, kita tentukan perbandingannya banyaknya anak-anak pria dan wanita. Jadi anak-anak A dibanding pria dibanding wanita itu kan berarti 1/5 dibandingkan 1/3 dibandingkan 7/15. Nah, karena ini per 15, semuanya kita per 15. 1/5 itu kalau per 15 berarti itu adalah 3. 5/15. Lalu yang ini 7/15. Perbandingannya berarti 3 banding 5 banding 7. Oke, sampai sini paham ya? Saya hapus dulu. Nah, karena perbandingan anak pria dan wanita itu adalah 3 banding 5 banding 7, maka pria dibanding wanita itu adalah 5 banding 7. Jadi 7 pria sama dengan 5 wanita. Itu ya. Nah, sedangkan kalau anak-anak banding pria, jadi ini kalikan silang tadi ya. Dapatnya dari mana? Jadi anak banding pria itu sama dengan 3 banding 5. Maka didapatkan bahwa 5 anak itu sama dengan 3 pria. Nah, kita ketahui bahwa banyaknya wanita itu sama dengan pria ditambah 200. Oke, 200 lebihnya kan. Nah, berarti kita substitusikan ke sini, ke persamaan 1. Maka didapatkan bahwa 7 pria itu sama dengan 5 kali P tambah 200. Berarti 7 pria sama dengan 5 pria ditambah 1000. Ini pindah ruas, 7 pria dikurangi 5 pria, itu berarti 2 pria sama dengan 1000. Berarti 1 prianya itu adalah 500. Kalau prianya 500, berarti wanitanya itu adalah 700. Oke? Paham sampai sini? Saya hapus dulu. Nah, karena tadi prianya itu 500, maka dari persamaan ketiga kita masukkan berarti 5 anak sama dengan 3 kali 500. Ini bisa kita coret jadi 1. Berarti anak-anaknya itu adalah 300. Maka total itu sama dengan 300 anak ditambah 500 ditambah 700. Jadi didapat 1500 orang. Jadi jawabannya yang C. Oke. Nomor 5, Ami memiliki 14 koin 20 sen. Jadi terdiri hanya 20 sen dan 50 sen koin. Setelah membeli sekaling Milo yang seharga 3,4 ringgit Malaysia, RM itu ringgit Malaysia, dia memiliki 2 koin 20 sen dan sisa 1 koin 50 sen. Berapa 20 sen yang dimiliki Ami sebelum membeli minuman? Jadi kita cari dulu uangnya Ami, total uang Ami. Total Ami itu berapa? Ingat 1 RM itu adalah 100 sen. Berarti kalau 3,40 berarti ada 3,40 sen. Nah, ditambah 2 kali 20 ditambah 1 kali 50. Didapat dari mana? Dari soal. Karena sisanya hanya 1 dan 2 koin. Jadi didapat bahwa 340 ditambah 40 ditambah 50 itu sama dengan 430 sen. Nah, misalkan yang 20 sen itu X, yang 50 sen itu adalah Y, ya. Jadi X tambah Y itu sama dengan 14 karena dia hanya mempunyai 14 koin saja. Nah, yang kedua itu adalah 20X tambah 50Y itu sama dengan 430. Nah, karena yang ditanyakan itu yang 50 koin, berarti yang X, berarti kita eliminasi yang Y. Biar hilang, berarti ini kita kalikan 50, bawah kita kalikan 1. Biar Y-nya hilang ya. Ini teknik eliminasi biasa. Maka didapatkan bahwa, jadi didapatkan ini adalah 50X ditambah 50Y itu sama dengan
14 kali 5 itu adalah 700. Yang bawah tetap 20x ditambah 50y sama dengan 430. Ini kalau kita kurangkan, jadinya 30x itu sama dengan 2700. 2270. Berarti x-nya itu sama dengan 9. Dapat dari mana? 2270 dibagi 30 itu adalah 9. Berarti jawabannya yang B. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Soalnya seperti ini. Usia Melisa adalah 3 kali lipat usia putranya. Dalam 12 tahun, usianya menjadi 1 kurang dari 2 kali lipat usia putranya. Berapa usia Melisa sekarang? Nah, ini kita misalkan Melisa itu M, putranya itu P ya. Jadi M itu sama dengan 3 kali P, itu umurnya sekarang. Nah, dalam 12 tahun, berarti M plus 12 itu sama dengan 2 kali P tambah 12 dikurang 1, karena kurang 1. Nah, ini yang bawah kita selesaikan dulu. Jadi M tambah 12 sama dengan 2P ditambah 24 dikurang 1. Jadi M tambah 12 sama dengan 2P tambah 23. Nah, lalu disubstitusikan ke bawah. Yang nomor 1, yang atas sendiri substitusikan ke bawah. Jadinya 3P dikurang 2P-nya pindah ruas ke kiri, jadi kurang 2P itu sama dengan 23 dikurang 12 ya. Ini kurang ya. Nah, berarti 3P kurangi P itu adalah P sama dengan 11. Karena M itu sama dengan 3P, berarti 3 kali 11 sama dengan 33. Berarti jawabannya yang D. Oke. Soal nomor 7. Soalnya seperti ini. Sini memiliki 130 ringgit Malaysia dan ia ingin membeli biskuit dan coklat. Setiap membeli 1 biskuit, ia membayar 5 ringgit. Dan setiap coklat Sini membayar 9 ringgit. Jika coklat yang ia beli adalah 2 lebih banyak daripada coklat biskuit yang dibeli, maka jumlah banyak biskuit Cindy adalah, maksudnya ini 2 kali ya. Ini 2 kali. Bukan 2 lebih, 2 kali lebih banyak gitu ya. Berarti uangnya Cindy, berarti misalkan 5 biskuit ditambah 9 coklat itu sama dengan 130 gitu ya. Lalu coklatnya yang ia beli itu lebih banyak, berarti C sama dengan 2B gitu ya. Berarti setelah itu persamaan bawah kita substitusikan ke atas, maka didapatkan bahwa 5B ditambah 9 kali 2B sama dengan 130. Nah, berarti 5B ditambah 18B sama dengan 130. Berarti 23B itu sama dengan 130. Maka B itu sama dengan 5, sekian. Nah, berarti B-nya itu harus 5. Kenapa kok dibulatkan ke bawah? Karena kalau dibulatkan ke atas, maka nanti uangnya itu tidak cukup ya. Jadi kalau dalam pembelian dibulatkannya ke bawah kalau 5, itu ya. Berarti jawabannya yang A. Oke. Nomor 8, seorang guru berencana membelikan sekantong apel kepada siswanya. Jika masing-masing siswa memakan 4 apel, maka tersisa 10. Nah, jika masing-masing memakan 6 apel, maka kurang 6. Berapa apel yang dimiliki guru? Jadi, misalkan apel itu A ya, berarti 4A. Itu kalau dijagi 4K, itu berarti kurang, berarti harus tambah 10. Nah, kalau 6 apel, dia kurang, berarti 6 apel gitu ya.
Berarti ini kalau kita sederhanakan jadi 4A ke sana, jadinya 6 ke sini, berarti 10 ditambah 6 sama dengan 6A dikurang 4A, berarti 2A sama dengan 16. Berarti A-nya itu adalah 8. Maka banyak apel itu sama dengan 4 dikali 8 ditambah 10. 32 ditambah 10 itu sama dengan 42. Jadi jawabannya 42 apel yang B. Oke. Kita ke soal nomor 9. Soalnya seperti ini. Ehsan dan Fizi menabung uang sendiri-sendiri. Jumlah uang yang ditabung setiap hari itu sama. Ingat bahwa jumlah uang yang ditabung Ehsan per hari itu adalah 6 ringgit Malaysia lebih banyak daripada Fizi. Jadi Ehsan itu sama dengan Fizi ditambah 6 yang ditabung. Nah, mereka menabung 924 di bulan Januari. Berapa ringgit yang ditabung oleh Ehsan? Berarti Ehsan tambah Fizi itu totalnya kan 924. Nah, berarti ini disubstitusikan ke sini, didapatkan bahwa F ditambah 6 ditambah Fizi sama dengan 924. Berarti 2 Fizi sama dengan 924 dikurang 6. Karena plus pindah ruas jadi min. Berarti 2 Fizi sama dengan 918. Berarti Fizi itu menabung sebanyak 459. Ya. Nah, berarti Ehsan itu menabungnya karena 495 sudah punyanya Fizi, berarti Ehsan kan Fizi tambah 6 berarti 465. Dapat dari mana? Dapat dari 459 ditambah 6 kan 465. Oke. Nah, yang ditanyakan setiap hari. Berarti setiap harinya itu adalah 465 karena Januari ada 31 hari. Maka didapatkan bahwa jawabannya ialah 15. Jawabannya yang B. Oke. Oke, kita ke soal nomor 10. Zulkarnain telah mengikuti tes matematika. Jika jawaban benar bernilai 3 dan salah min 1, jika Zulkarnain menyelesaikan 84 pertanyaan dan memperoleh nilai 152, berapa jawaban yang salah, yang dijawab salah? Jadi pertanyaannya yang benar X dan yang salah itu Y ya. Nah, itu sama dengan totalnya kan 84. Nah, kalau benar kan dikali 3 berarti 3X. Kalau salah dikurang 1 berarti min Y sama dengan total nilainya dia. Nah, ini kita tambahkan biar Y-nya hilang. Jadi 4X itu sama dengan 2, 3, 6. Berarti X-nya ketemu adalah 59. Kalau X-nya 59, maka Y sama dengan 84 dikurang 59. Itu sama dengan 25. Berarti jawabannya yang E. Oke? Oke, kita ke soal nomor 11. Soalnya gini. Amir, Budi, Dedi membeli buah-buahan di toko yang sama di hari yang sama. Nah, Amir membeli 2 kilo rambutan, 3 kilo duku, dan 4 jambu biji. Jadi kita misalkan 2R ditambah 3 duku ditambah 4 jambu biji, itu dia membayarnya 120. Ya. Nah, lalu yang Budi itu kan ada ons. Ons itu kita jadikan kilo. Jadi 10 ons itu sama dengan 1 kilogram. Ya. Nah, berarti yang Budi itu adalah 1 rambutan ditambah 1,5 duku ditambah 2 jambu. Itu dia membayarnya 100.000. Nah, lalu yang terakhir Dedi itu membeli 0,5 kilogram rambutan ditambah 3/4 duku
ditambah 1 kilogram jambu itu sama dengan 75.000. Nah, caranya kita substitusi salah satu dulu, persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan ketiga. Jadi pilih salah satu dulu. Misalkan kita substitusi kita eliminasi 1, 2 ya. Oke. Yang ketiga kita hilangkan. Nah, perhatikan terjadi di atas ya, persamaan 1, 2, persamaan 1 dan 2 itu kita eliminasi dengan cara yang ini kita kalikan 2, yang ini kita kali 1. Maka didapatkan bahwa 2R ditambah 3 duku ditambah 4 jambu itu sama dengan 120.000. Nah, yang bawah 2R ditambah 1,5 kali 2 itu adalah 3 duku ditambah 4 jambu itu sama dengan 200.000. Nah, itu kalau kita eliminasi, yang sebelah sini kan hasilnya kosong tuh. Nah, yang sebelah sini hasilnya adalah minus 80.000. Nah, kalau seperti ini, yang kiri kosong, maksudnya yang kiri 0, habis, yang kanan itu minus, berarti dia tidak dapat diselesaikan. Berarti soal ini itu tidak dapat diselesaikan. Karena tidak dapat diselesaikan, maka jawaban yang benar itu adalah yang E. Semua jawaban di atas adalah salah. Nah, kalau nanti seumpamanya yang kiri adalah 0, yang kanan juga 0, ya, maka jawaban A sampai D itu betul. Paham ya? Kalau yang kiri 0, yang kanan juga 0, maka jawaban A sampai D betul. Karena ini yang kiri 0, yang kanan bukan 0, maka jawabannya semua jawaban di atas salah karena tidak dapat diselesaikan. Kalau digambar, nanti gambarnya adalah garis sejajar. Oke, garisnya sejajar. Ingat ya. Oke, soal nomor 12 ini satu-satunya soal yang tidak dalam bentuk soal cerita. Saya masukkan agar ada selingannya aja. Oke. Tapi biasanya kalau di CAT itu soalnya soal cerita. Ini buat antisipasi saja. Oke. Nah, diketahui sistem persamaannya itu adalah 3A ditambah 7B ditambah C sama dengan 375. Nah, 4A ditambah 10B ditambah 4C itu sama dengan 420. Oke, jadi kita tulis dulu. Jadi 3A ditambah 7B ditambah C itu adalah 315. Nah, lalu 4A saya taruh di atas ya. 4A ditambah 10B ditambah C itu sama dengan 420. Kita eliminasi C-nya. Jadinya A ditambah 3B itu sama dengan 105. Nah, setelah itu caranya mencari A plus B plus C. Ini persamaan kedua kita manipulasi. Jadi 3A ditambah 7B ditambah C itu sama dengan 315. Ya. Berarti ini kan kalau dikeluarkan A tambah 2A, yang sini itu B ditambah 6B ditambah C itu sama dengan 315. Kan 7 itu kan B tambah 6B kan. Nah, berarti ini A ditambah B, yang A, B sama C tadi sendirikan, lalu ditambah 2A ditambah 6B sama dengan 315. Nah, setelah itu yang ini kita keluarkan. Jadi 2 dalam kurung A ditambah 3B ditambah A tambah B tambah C itu sama dengan 315. Nah, A ditambah 3B tadi berapa? 105. Berarti 2 kali 105 ditambah A tambah B tambah C itu sama dengan 315. 2 kali 105 itu adalah 210. Berarti A tambah B tambah C itu sama dengan 315 dikurangi 210. Berarti sama dengan 105.
Berarti jawabannya yang B. Oke. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Pada tahun 2001, usia Bayu itu 7 tahun lebih tua dari Andi, sedangkan jumlah umur mereka tahun 2007 itu adalah 43. Pada tahun 2001 umurnya berapa? Nah, ini patokannya adalah 2021. Berarti 2021 dikurang 2001 itu kan 20, sedangkan 2021 dikurang 2007 itu adalah 14. Berarti 20 yang tahun yang lalu dan 14 tahun yang lalu. Jadi B dikurang 20 itu sama dengan A dikurang 20 tapi ditambah 7 karena lebih tua 7 tahun. Nah, persamaan yang kedua, jumlah umur tahun 2007 itu adalah berarti A dikurang 14 ditambah B dikurang 14 itu sama dengan 43. Nah, kita selesaikan dulu persamaan yang atas. Jadi kita pindah ruas, ini kan min 20 ditambah 7 itu kan min 13. Nah, berarti B min A, ini persamaan yang atas ya, B min A itu sama dengan min 13 tambah 20 atau sama dengan 7. Ini persamaan pertama. Nah, persamaan yang kedua itu dapat dari sini. Kita selesaikan jadi A ditambah B itu sama dengan min 28, pindah ruas 43 tambah min 28 itu adalah 71. Ini B min A sama dengan 7. Nah, itu kita eliminasi karena A nya plus sama min, berarti ini kita tambahkan. Berarti didapat 2B itu sama dengan 78. Berarti B itu sama dengan 39. Berarti usia Bayu sekarang itu adalah 39. Berarti yang A. Oke. Oke, nomor 14. Akan dibagikan uang yaitu 10 juta kepada 3 pasangan yang telah menikah. Dengan ketentuan sebagai berikut, para istri memperoleh total uang adalah 3.960.000. Nah, Mary mendapatkan 100.000. Nah, sedangkan 100.000 lebih banyak daripada Diana. Nah, Emma memperoleh 100.000 lebih banyak daripada Mary. Nah, Billy Gilmore itu memperoleh uang 2 kali lebih banyak dari istrinya. Sedangkan Vicky Naki itu memperoleh uang sama dengan istrinya. Lalu Francisco Totti itu memperoleh uang 50% lebih banyak dari istrinya. Nah, asumsikan bahwa nama belakang istri sama dengan nama belakangnya suami. Nah, yang ditanyakan nama lengkap ketiga istrinya. Gitu ya. Nah, berarti ini karena kelipatan 10.000, jadi kita langsung bagi 10.000 semua ya. Yang ini jadi 1.000, ini jadi 396, ini jadi 10, ini jadi 10, gitu ya. Berarti karena totalnya itu adalah 396 Mary, jadi kita tulis dulu Mary itu sama dengan Diana ditambah 10. Nah, sedangkan Emma itu sama dengan Mary ditambah 10 ya. Nah, berarti Emma ditambah Mary ditambah Diana itu adalah 396 ya. Kenapa kok langsung gitu? Karena tadi tak bagi 10.000 semua biar lebih cepat gitu ya. Angkanya juga nggak terlalu besar. Nah, ini kita selesaikan dulu. Dari persamaan 1 dan 2, ini 2 ya. Jadi kita peroleh bahwa ini M kita substitusikan ke 2, jadi 1 ke 2, maka didapatkan bahwa E itu sama dengan D ditambah 10 terus ditambah 10, berarti jawabannya D tambah 20. Nah, karena sudah D semua, maka 1 yang persamaan 1, persamaan ke setelah substitusi itu
itu dimasukkan ke persamaan ketiga. Jadi didapatkan bahwa D, E-nya kan D tambah 20, ditambah M-nya itu adalah D tambah 10, lalu ditambah D itu sama dengan 396. Nah, maka didapatkan 3D ditambah 30 itu sama dengan 396. Berarti 3D itu sama dengan 366. Berarti Dayana itu memperoleh uang 122. Kalau Dayana 122, maka Mary itu dapatnya 132, dan Emma itu dapat 142. Itu ya. Sampai sini paham ya. Nah, karena istri memperoleh 3.096 ya, atau tadi disederhanakan adalah 396, maka totalnya S, uangnya S itu adalah 1000 dikurang 396, berarti 604. Nah, 604 itu sama dengan 604 itu kan punyanya Billy Gilmour itu 2 kali istri ya kan, berarti 2 kalinya siapa gitu. Lalu ditambah, karena Vicky nagih uangnya sama, berarti ditambah 1 sama uangnya siapa. Nah, kemudian Francesco Totti itu 150 dengan istrinya, berarti ditambah 1,5 ya, ditambah siapa. Nah, sekarang tadi didapatkan bahwa Dayana itu adalah 122, sedangkan Mary itu dapat 132 dan Emma itu dapat 142. Nah, lalu gini caranya, kita coba masukkan E, M, dan D ini ke persamaan yang bawah, sehingga dapat 604 gitu ya. Nah, setelah mencoba-coba ketemu bahwa 2 kali 142 ditambah 1 dikalikan 122 ditambah 1/2 dikalikan 132 itu sama dengan 284 ditambah 122, ini 1 koma ya. Nah, 1,2 dikalikan 132 itu adalah 198. Nah, itu kalau di total itu berarti 284 ditambah 320 itu ya. Atau kalau di total adalah 604, berarti cocok. Berarti Dayana itu sama Vicky. Jadi Dayana itu sama Vicky. Nah, sedangkan Mary itu sama Totti. Nah, sedangkan Emma itu dengan Billy. Berarti jawabannya ialah Dayana nagih, Emma Gilmour, dan Mary Totti. Berarti jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Soalnya seperti ini. Hari ini dari 10 anggota komite, seorang yang sudah lama gantikan yang baru. Nah, sehingga rata-rata umur hari ini itu sama dengan rata-rata 4 tahun yang lalu. Nah, berapakah selisih umur antara anggota baru dan anggota yang lama gitu ya. Karena sudah digantikan ya, sama dengan 4 tahun yang lalu kan, berarti kalau 4 tahun yang lalu itu berarti pakai umur yang lama, 10 anggota yang lama. Berarti 10 dikalikan X min 4 itu sama dengan 9X ditambah Y. Y itu anggota baru, X itu anggota lama ya. Berarti ini adalah 10X dikurangi 40 itu sama dengan 9X ditambah Y. Berarti 10X dikurang 9X dikurang Y itu sama dengan 40. Berarti X dikurang Y sama dengan 40. Jadi jawabannya yang A.
Itu ya. Karena selisih itu tidak mungkin negatif. Ingat-ingat ya. Selisih itu tidak mungkin negatif. Kecuali kalau umur anggota baru dikurangi umur anggota lama, nah itu baru nanti negatif. Ya, kalau dia bilangnya selisih berarti jawabannya pasti positif. Jadi nggak mungkin yang E atau D. Berarti jawabannya yang A. Oke? Oke, kita ke soal yang terakhir. Hari ini adalah 4 kali dari hari terakhir ujian. Jadi lamanya itu 4 kali dari hari terakhir ujian. Nah, dari pertama kali ujian dilaksanakan, besok itu adalah 5 kali dari hari terakhir ujian. Dari pertama kali ujian dilaksanakan. Ya. Nah, berapa lama ujian itu berlangsung? Jadi misalkan hari ini itu X, hari terakhir ujian itu Y, ya. Berarti dari yang pertama itu adalah X itu sama dengan 4 kalinya Y. Nah, besok berarti X min 1 sama dengan 5 kali Y min 1. Ya. Nah, kenapa kok ini min 1, Y-nya min 1? Karena kalau besok berarti harinya kan berkurang 1. Makanya dia hari terakhirnya kan pasti berkurang 1 kalau besok. Makanya dia min, bukan tambah plus. Ya. Beda dengan umur-umur itu, kalau besok berarti dia plus. Kalau ini tadi dia min karena waktunya sudah ditentukan. Soalnya sampai tanggal 14. Nah, sekarang tanggal 10, berarti kan kalau besok itu tanggal 11. Tanggal 11 ke 14 kan tinggal 3 yang seharusnya 4. Makanya dia negatif. Jadi ini kita substitusikan ke sini, jadinya 4Y min 1 sama dengan 5Y min 5. Itu ya. Berarti ini pindah ruas ke kiri, jadinya kan 5Y dikurang 4Y sama dengan min 1 ditambah 5. Berarti Y-nya itu sama dengan 4. Berarti X-nya itu adalah 16. Nah, berarti lamanya itu adalah X dikurangi Y. Jadi 16 dikurangi 4 itu sama dengan 12. Berarti jawabannya 12 hari yang C. Oke. Sampai di sini pembahasan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di thread berikutnya.